Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Terima kasih sudah membuka video ini. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian membuka video ini ya. Let me introduce myself. Nama saya Almas Azwina Anggraeni dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 7B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Salamah Agung, MA PhD. Di video ini kita akan membahas 4 hal, yaitu pengertian larutan penyangga, sifat-sifat larutan penyangga, jenis-jenis larutan penyangga, dan peran larutan penyangga di dalam tubuh makhluk hidup. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. So, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian larutan penyangga. Nah, ada yang pernah mendengar kata larutan penyangga? Namanya aja larutan penyangga ya. Nah, kira-kira apa ya yang disangga atau ditahan gitu. Jadi, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan atau menyanggah pH-nya ketika bereaksi dengan sedikit asam, sedikit basa, atau air yang dengan kata lain diencerkan. Kemudian topik kita yang kedua, sifat larutan penyangga. Nah, larutan penyangga memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah yang pertama, penambahan sedikit asam maupun basa tidak akan merubah pH larutan. Lalu yang kedua, pengenceran atau penambahan air tidak akan merubah pH larutan. Dan yang ketiga, kekuatan larutan untuk mempertahankan pH dipengaruhi oleh banyak sedikitnya mol. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis larutan penyangga. Larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, yang pertama adalah larutan penyangga asam, yaitu larutan yang mempertahankan pH pada daerah asam atau pH di bawah 7. Salah satu contohnya adalah larutan penyangga yang memiliki komponen CH3COOH dan CH3COO-. Nah, bagaimana sih pH larutan penyangga asam ini dapat dipertahankan? Nah, ketika larutan penyangga ditambahkan asam, di mana asam itu kan biasanya mengandung H+. Nah, H+ dari asam yang ditambahkan ini akan bereaksi dengan anion CH3COO- membentuk CH3COH, sehingga ya ibaratnya konsentrasi H+ itu tidak banyak berubah dan pH pun tidak berubah drastis. Sedangkan ketika ditambahkan basa, di mana basa itu kan biasanya mengandung OH-. Nah, OH- dari basa yang ditambahkan ini akan bereaksi dengan komponen asam, yaitu CH3COOH membentuk CH3COO- dan H2O. Nah, reaksi ini juga menyebabkan konsentrasi H+ tidak berubah drastis. Jadi ibaratnya itu ketika ditambahkan asam, H+ dari asam akan bereaksi dengan CH3COO-. Sedangkan ketika bereaksi dengan basa, OH- dari basa akan bereaksi dengan CH3COOH. Lalu yang kedua adalah larutan penyangga basa, yaitu larutan yang mempertahankan pH pada daerah basa atau pH di atas 7. Salah satu contohnya itu larutan penyangga yang mengandung NH4OH. Nah, NH4OH ini bisa dituliskan juga dengan NH4+ dan OH- atau sama juga dengan NH3 dan H2O. Sehingga komponen penyangganya ini adalah NH3 dan NH4+. Nah, ketika ditambahkan asam, H+ dari asam akan bereaksi dengan basa, yaitu NH3 membentuk NH4+. Sedangkan ketika ditambahkan basa, OH- dari basa yang ditambahkan ini akan bereaksi dengan NH4+ membentuk NH3 dan H2O. Jadi ibaratnya dengan dua reaksi tersebut, konsentrasi OH- tidak banyak berubah yang pada akhirnya akan membuat pH larutan pun dapat bertahan.
Oke, next kita masuk ke pembahasan tentang fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kalian tahu nggak kalau darah kita, darah manusia itu merupakan larutan penyangga dengan komponennya adalah H2CO3 atau asam karbonat dan HCO3- atau bikarbonat. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih kok darah kita harus berupa larutan penyangga? Hal ini disebabkan oleh reaksi kimia di dalam darah manusia dapat berlangsung dengan optimal ketika pH darah itu sekitar 7,4. Nah, ketika pH darah manusia berubah, contohnya mengalami asidosis atau menjadi lebih asam atau pH-nya itu jadi di bawah 7, ataupun jika darah mengalami alkalosis atau menjadi lebih basa atau pH-nya di atas 7,8, nah manusia bisa mengalami kerusakan permanen pada organ tubuh atau bahkan kematian. Karena itulah darah manusia harus bisa mempertahankan pH-nya ketika darah dimasuki hasil metabolisme yang mostly bersifat asam. Contohnya asam laktat dan asam fosfat. Nah, misalkan ada asam yang memasuki darah, zat yang bersifat asam memasuki darah itu mengandung H+. Nah, H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan komponen larutan penyangga darah berupa bikarbonat atau HCO3- membentuk H2CO3 atau asam karbonat. Akan tetapi ketika zat bersifat basa memasuki tubuh, OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan asam karbonat atau H2CO3 membentuk HCO3- dan H2O. Akan tetapi, perbandingan dari H2CO3 dan HCO3- untuk membuat darah kita memiliki pH 7,4 itu adalah 1:20. Sehingga ketika H2CO3 yang terbentuk semakin banyak akibat darah bereaksi dengan asam, H2CO3 akan terurai membentuk CO2, di mana CO2 yang berlebih akan dikeluarkan melalui pernapasan. Sedangkan ketika konsentrasi H2CO3 semakin sedikit akibat bereaksi dengan basa, CO2 di dalam paru-paru akan larut ke dalam darah membentuk H2CO3. Nah, dua reaksi tersebut membuat perbandingan konsentrasi H2CO3 dan HCO3- di dalam darah manusia tetap 1:20. Oke, sekian pembahasan kita di video ini ya. Semoga video ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat untuk penontonnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.